Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nasir. Baik, hari ini kita akan melanjutkan penelusuran arsip sejarah peningkatan status Kota Batu. Nah, pada kesempatan ini kita Pak Nasir ini adalah narasumber yang keempat. Narasumber yang keempat yang akan kita wawancarai bagaimana kesaksian beliau sebagai anggota Pokja dulu perjuangan peningkatan status Kota Batu. Beliau ini salah satu pelaku sejarah peningkatan status Kota Batu yang statusnya PNS sampai dengan hari ini. Kalau penuturan beliau tadi ada dua yang statusnya PNS. Nah, tetapi beliau ini yang mempunyai kiprah yang besar di dalam kepanitiaan Pokja. Baik Bapak, mohon izin Bapak untuk memperkenalkan diri, nama, tempat lahir, dan alamat. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pribadi selaku salah satu dari anggota Pokja, yang mana pada siang hari ini kita adakan semacam dialog atau diskusi gitu ya, untuk menjaring sejarah tentang apa dan bagaimana peran saya di dalam keanggotaan Pokja ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Muhammad Nasir Lukman. Ya. Saya kebetulan asli Kota Batu. Saya lahirnya di Kota Batu, tepatnya di Jalan Pandeman ini. Saya lahir tanggal 6 Juli 1968. Jadi sekitar 5-6 tahun yang lalu. Karena sekarang saya statusnya sebagai PNS, berarti ya sekitar tinggal 1,5 tahun lagi saya sudah purna tugas. Ya. Izinkan saya akan sedikit memperkenalkan, menceritakan tentang kenapa sih kok saya akhirnya masuk jadi PNS ini. Memang benar, pada mulanya saya itu sebenarnya tidak ada cita-cita menjadi PNS, tidak ada. Dulu semenjak saya SMA itu saya kepingin menjadi insinyur. Terus nanti kalau sudah menjadi insinyur, saya ingin kerja di bidang produksi. Dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkan lulus kuliah, mendapatkan gelar sebagaimana insinyur. Sebenarnya insinyur, teman-teman saya semuanya berani insinyur. Cuma karena saya sedikit ada kendala telat lulus sehingga gelarnya menjadi SD gitu ya. Saya waktu itu pernah kerja di sebuah perusahaan besar BUMN namanya PT Indra Karya yang ada di Malang ini. PT Indra Karya ini konsultan manajemen teknik. Di situ menangani tentang jembatan, jalan raya, bendungan dan sebagainya. Itu memang di bidang kami sebagaimana saya kuliah di bidang teknik sipil. Nah, bersama dengan hal itu juga ketika saya menjadi karyawan Indra Karya, suatu saat Indra Karya itu terjadi stagnan karena apa? Proyek-proyeknya lagi sepi, sehingga saya dirumahkan. Istilahnya tidak ditempatkan di tempat kerja, tapi saya kembali ke rumah. Tapi status saya masih sebagai Indra Karya. Nah, dalam waktu itu, waktu luang saya itu cukup besar sekali. Nah, bersama dengan hal itu di Kota Batu, saya itu tergabung di dalam kepengurusan Popeda, namanya Popeda Batu Mulia, yang mana saat itu diketuai oleh Bapak Andre Prana di dalam Popeda ini. Nah, Koperasi Pemuda. Nah, Koperasi Pemuda itu waktu itu pernah mengirimkan 6 orang ke Jepang. Salah satu di antaranya Pak Taufan, Aminuddin, ada namanya Yusuf, ada namanya Pak Tolim, ada namanya menurut siapa Pak? Yang perempuan di KPI itu ada namanya. Saya juga sempat mau dikirim, cuma saya mundur karena saya nggak bisa bahasa Inggris dan nggak bisa bahasa Jepang, sehingga nggak sempat ke sana. Jadi aktivitas saya pada mulanya saya itu aktif di Popeda Batu Mulia. Kebetulan saya sebagai pengawasnya. Bersama dengan itu pula saya juga kebetulan sebagai ketua remaja Masjid An-Nur Batu.
Jadi tahun 1998 itu saya sudah sebagai ketua sakunya gitu. Dan Masjid An-Nur tidak semegah ini, itu masih sederhana gitu. Nah, karena waktu luang waktu itu saya banyak waktu luang dan sebagainya, berawal dari sejarah peningkatan status ini berawal dari sebuah fenomena, yaitu sebuah aturan dari pusat bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 pemerintah pusat itu memberikan sebuah kebijakan bahwa undang-undang sebuah pemerintah daerah yang berstatus kotatif itu akan dikembalikan menjadi kecamatan. Karena Batu itu dulunya itu adalah bagian dari Kabupaten Malang, berarti akan dikembalikan kepada Kabupaten Malang, kan gitu. Nah, kotatif yang ada di Jawa Timur itu diantaranya ada dua, yaitu kotatif Batu dan kotatif Jember, ya kan. Nah, tapi perkembangan berikutnya setelah adanya upaya untuk peningkatan status, ada 12 kotatif yang naik statusnya menjadi pemerintahan kota di Indonesia ini sebanyak ada 12. Di antaranya ada Tasikmalaya, ada Cimahi, ada Batu, dan lain sebagainya. Ada di luar Jawa juga ada. Gitu. Kembali lagi dari sejarah tentang pembentukan Kota Batu. Tadi sudah saya ceritakan berawal dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, di situ intinya bahwa dari undang-undang itu akan mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa kotatif itu akan dikembalikan kepada induk kecamatan, kepada induknya. Akhirnya masyarakat Kota Batu banyak yang merasa resah. Waduh, kalau Batu sudah dari kecamatan sudah naik menjadi kotatif, kok sekarang malah diturunkan lagi menjadi kecamatan. Nah, kalau kecamatan berarti kembali lagi ke Kabupaten Malang, ke induk Kabupaten Malang. Akhirnya peristiwa itu selalu menjadi bahan renungan dari beberapa macam diskusi-diskusi dari beberapa elemen masyarakat. Di anggota kami dari Kopeda Batu Mulia, namanya dulu bisa dikatakan sebagai Koboi Ganesha gitu. Kenapa? Karena letaknya ada di Ganesha. Kenapa dikatakan Koboi? Karena gerak-geraknya, sepak terjangnya memang agak sedikit Koboi, sedikit ngawur gitu dikatakan Koboi. Ada juga elemen satu lagi namanya LSM Berantas. Nah, ini yang dikomandani oleh Bapak Slamet Hendus, Bapak Slamet Hendus semua. Beliau juga merupakan tokoh seniman. Nah, berawal dari hal itu, ini kalau boleh saya ceritakan mulai dari acara malam tirakatan. Istilahnya kalau dulu di sebuah kota dan kabupaten setiap menjelang 17 Agustus itu ada acara malam tirakatan. Nah, kebetulan waktu itu diadakan semacam malam tirakatan di Ngajri kalau nggak salah waktu itu. Malam tirakatan dengan menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Slamet Hendus sebagai tokoh seniman dan juga membahas tentang topik masalah lingkungan dan lingkungan yang ada di Kota Batu. Yang kedua yaitu Bapak Andre Prana yang kebetulan waktu itu mewakili dari tokoh pemuda yang membahas tentang dari peraturan daerah nomor 22 tahun 1999. Dan yang ketiga yaitu Bapak Wali Kota Batu yang kebetulan waktu itu dipegang oleh Bapak Gatot siapa yang merupakan namanya. Kota Batu ini dulu pernah terjadi wali kotanya itu ada 3 kali. Yang pertama yaitu wali kota Batu Husnul Damuri, ya, yang pertama. Yang kedua yaitu Bapak Gatot dan yang ketiga yaitu Bapak Imam Kabul. Jadi Bapak Imam Kabul sebelum jadi wali kota, beliau pernah menjadi wali kota Batu, gitu. Terus perkembangan berikutnya setelah adanya peningkatan status, akhirnya terjadi sebuah pemilihan kepala daerah dan Pak Imam Kabul kebetulan ikut serta sebagai pesertanya dan berhasil menjadi wali kota. Kembali lagi saya ceritakan tentang malam tirakatan tadi. Ya, kejadian itu pada tanggal 6 Agustus tahun 1999, yaitu dimulai setelah Isya sampai jam 1. Karena jam 1 nanti ada malam tirakatan di TMB. Begitu pula agenda tahunan di mana sebuah kota dan kabupaten selalu diadakan semacam ini.
Nah, di dalam acara itu terjadi sebuah semacam diskusi atau sarasehan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan sebagainya dengan menghadirkan 3 narasumber. Kebetulan saya jadi MC-nya, jadi pembawa acara. Bukan Pak Ariana. Bukan, saya ada MC-nya. Kebetulan di dalam buku itu ada, nanti saya tunjukkan. Nah, jadi apa yang ada di dalam buku ini adalah merupakan bukti otentik yang tidak bisa kita bantah. Ya, saya ngomong ini tadi juga sudah tertuang di dalam buku ini, jadi tidak mengada-ngada. Memang saya jadi MC-nya, sehingga waktunya sangat terbatas karena jam 1 harus selesai. Tapi sementara topik dari dialog diceritakan masalah peningkatan status dan sebagainya ini, akhirnya masyarakat Batu semakin bergejolak. Artinya nggak terima kalau Batu diturunkan menjadi statusnya itu. Akhirnya sampai jam 1 kami sebagai MC itu kewalahan karena banyak peserta yang selalu bertanya, sementara waktunya sudah deadline, sudah habis. Akhirnya bagaimanapun tetap acara sarasehan itu diakhiri. Dilanjutkan dengan acara malam tirakatan yang ada di TNB-nya. Tapi setelah itu akhirnya Bapak Wali Kota Tim Batu, yaitu Bapak Gatot tadi, akhirnya menginstruksikan, wah kalau fenomena semacam ini nanti perlu dikaji ulang. Ada pembahasan khusus lagi untuk masalah peningkatan status. Itu sampainya dari Bapak Kota Tim Batu. Nah, kejadian ini memang sangat urgent sekali. Karena apa? Karena pada waktu itu Bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Hadi Sakarno itu menyatakan bahwa suatu saat nanti peraturan daerah nomor 22 tahun 99 ini nanti intinya pemerintah akan yang nggak siap akan dikembalikan jadi kecamatan. Oleh karena itu kami sebagai masyarakat Batu, terutama tokoh-tokoh masyarakat Batu, akhirnya sangat bergejolak bagaimana caranya Batu nggak terima turun menjadi kecamatan, bagaimana diupayakan bisa naik statusnya menjadi pemerintahan kota Batu. Kebetulan di dalam elemen-elemen masyarakat ini banyak, jadi dari beberapa tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh politik dan sebagainya. Ada 2 elemen besar yang kalau boleh saya sebut ada 2 elemen besar. Yang pertama yaitu elemen LSM di atas. Di situ ada Pak Selamat Hempus, ada juga Pak Suntot, ada Pak Tugiman, dan ada Pak Selamat Husin dan sebagainya. Terus juga ada elemen yang disebut dengan Koboi Ganesha. Nah, Koboi Ganesha ini notabene kebanyakan adalah pengurus dari Koperasi Batu Mulia yang kebetulan kantornya saat itu ada di Ganesha. Sehingga sebelum Pokja berdiri, base camp-nya atau tempat berkumpulnya tokoh-tokoh kritis itu ya di Ganesha itu. Ya. Tapi pada saat itu memang terjadi ada perbedaan sudut pandang. Karena apa? Dari LSM di atas ini sebenarnya tetap sama, ada peningkatan status, tapi diupayakan nanti kalau bisa diupayakan menjadi kabupaten. Jadi kabupaten Batu. Sementara di kalangan kubu yang satunya menginginkan yang penting peningkatan status dulu, semuanya itu bertahap, menginginkan kota dulu. Karena dari aturan yang berlaku, kalau memang kabupaten itu kan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah kecamatannya. Nah, sementara Batu waktu itu kan kecil dan sebagainya. Jadi itu tahap pertama yaitu jadi kota dulu, jadi pemerintahan kota. Ini berjalan sampai berbulan-bulan terjadi sebuah perbedaan sudut pandang. Akhirnya kebetulan waktu itu ada salah satu dari anggota Pokja yang juga merangkap sebagai anggota DPR, yaitu Bapak Mas Budi Abdurrahim, DPR dari Kabupaten Nara. Dia itu punya inisiatif, terus kalau itu kita bentuk aja panitia kecil. Nah, kebetulan di dalam panitia kecil itu tujuannya mengundang dari tokoh-tokoh masyarakat tadi yang punya greget untuk memperjuangkan kota Batu untuk dijadikan satu, menyatukan sudut pandang, arah dan langkah bagaimana yang penting Batu naik statusnya. Panitia kecil ini dibentuk setelah tirakatan atau kapan Pak? Panitia kecil ini sebenarnya dibentuk setelah tirakatan, ya kan? Ya, setelah tirakatan. Akhirnya dibentuk panitia kecil yang kebetulan waktu itu yang mengundang yaitu Bapak Mas Budi Abdurrahim, Bapak Andre Prana dan saya yang mengundang. Di dalam buku itu sudah ada teman. Bahkan panitia kecil itu 3 orang, Pak ya. Pak Andre Prana sama Pak Mas Budi. Ya.
Tapi panitia ini bukan atas nama Pokja, panitia kecil. Masih belum. Pokja. Artinya mengundang tiga orang ini mengundang, kebetulan ada bukti otentiknya undang tadi, mengundang di Cafe Pantara. Nah, di dalam Cafe Pantara itu terjadi dialog yang sangat sering sekali, baik itu dari kubunya Koboi Ganesha, dari LSM dan sebagainya. Tapi tujuannya kan untuk menyatukan sudut pandang, langkah dan bagaimana kan. Akhirnya alhamdulillah terjadi sebuah kesepakatan. Satu ternyata keinginannya sama, pernikahan status gitu. Apa itu kabupaten, apa itu kota Madia, kita pikirkan yang penting nanti. Ya. Nah semenjak itulah akhirnya tidak ada lagi istilah Koboi Ganesha atau LSM batas, yang ada adalah Pokja peningkatan status. Nah sekarang dari dua elemen masyarakat yang kritis, orang yang berpotensi ini menjadi satu, menjadi semakin kuat, ya kan? Ya. Perjuangan Pokja ini memang banyak liku-liku, banyak tantangan, suka dukanya juga banyak. Kita mengupayakan bagaimana masyarakat Kota Tembatu menjadi pemerintah kota. Itu tujuan utamanya bagaimanapun demi kesejahteraan masyarakat Batu itu sendiri. Ya, tidak lain seperti itu. Tapi juga ada sebagian masyarakat itu kadang-kadang a priori apa tujuannya Pokja itu meningkatkan status? Jangan-jangan untuk kepentingan mereka sendiri. Ya ada juga boleh-bolehlah mereka punya anggapan semacam itu. Bahkan juga kami sering pernah dilabrak oleh salah satu dari LSM yang ada di Kota Batu. Waktu kami sedang rapat di Cafe Pantara, itu berbondong-bondong ada LSM datang mau membubarkan. Apa tujuannya sebenarnya? Diajak itu masuk, dijelaskan masalahnya seperti ini. Nggak saya sebutkan karena ini sebenarnya. Ada juga lembaga-lembaga yang memang pada mulanya itu tidak setuju adanya peningkatan status. Seingat saya juga ada namanya PHRI. Hotel. Iya, yang diketuai oleh Pak siapa ya, Pak lupa saya namanya, Saifuddin atau apa itu nggak setuju, membuat sebuah pernyataan tidak setuju adanya peningkatan status. Kirim ke kabupaten atau kemana? Ya kirim ke kabupaten, juga ke markasnya Pokja dan sebagainya. Tapi di samping itu juga banyak elemen-elemen masyarakat yang malah tambah mendukung itu, seperti dari NU secara tertulis ada suratnya, ketuanya mendukung, Muhammadiyah mendukung, banyak dukungan. Semakin banyaknya punya dukungan ini, akhirnya Pokja semakin percaya diri. Ternyata kami berjuang ini bukan sendirian, banyak masyarakat yang mendukung gitu ya. Berjalan dan sebagainya. Perkembangan selanjutnya kita berusaha untuk memenuhi administrasi yang akan disetorkan ke Jakarta nanti. Persyaratan jadi kan akan diverifikasi oleh pusat kan. Nah kebetulan dulu Menteri Lidahnya Pak Riyad Rasid kan ya kan. Nah, harus ada. Nah otomatis kita harus melengkapi dari administrasi yang kita sodorkan ke sana. Batu itu layak apa tidak menjadi pemerintah kota Batu. Otomatis harus ada alasan-alasan, data-data penunjang yang akan disetorkan di Jakarta sehingga bisa dikatakan layak. Salah satu di antaranya ini banyak poin-poin itu. Salah satu di antaranya kalau Batu menjadi pemerintah kota, nantinya ke depan itu harus bisa mampu membiayai sendiri. Artinya PAD-nya berapa, potensi alamnya itu bagaimana. Kita mencoba untuk menggali. Batu itu kan dari dulu kan sudah terkenal menjadi tempat wisata, tapi masih belum menjadi kota wisata. Salah satu di antaranya yaitu Selitai. Selitai itu adalah merupakan cikal bakal berdirinya wisata di Kota Batu. Bahkan zaman sebelum kemerdekaan Selitai itu sudah menjadi tempat wisata. Ya, belum ada Jatimpak waktu itu kan, belum ada Jatimpak dan sebagainya. Nah itu di Soluka. Terus juga yang ada di Pendem. Itu kami mencari data-datanya. Potensi alam yang ada di Kota Batu itu Pokja mengumpulkan yang nanti akan disetorkan ke Jakarta. Tadi saya sampaikan bahwa perjuangan peningkatan status ini ada dua jalur. Ada yang jalur secara birokrat, secara birokrat itu otomatis dilakukan oleh orang-orang pemerintah. Ada juga yang di luar birokrat yang dilaksanakan oleh orang-orang Pokja. Makanya gaya sepak terjangnya orang-orang birokrat sama orang Pokja itu berbeda. Karena Pokja itu bukan orang pemerintah, bisa dikatakan di luar pemerintah, sehingga punya jalan yang lain, punya terobosan-terobosan yang mungkin bisa dikatakan nggak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.
Salah satu contohnya, kami untuk memberikan keyakinan kepada pusat kalau masa batu itu benar-benar ingin peningkatan status, kami buktikan. Buktinya apa? Kami mencoba mengadakan sebuah gebrakan, mengadakan sebuah gerakan besar-besaran. Itu tahun 1999 belum ada HP, belum ada apa-apa ya. Kami mengadakan gerak jalan itu dari masyarakat seluruh Kota Batu, baik itu yang dari Jogja, Bumiaji dan sebagainya. Sementara waktu itu anggota kami kebanyakan masih orang Batu. Pada mulanya anggota Pocja tidak sebanyak yang sekarang ini 56, itu masih sekitar 17-an. Akhirnya kami mencoba menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh politik yang ada di luar Batu, artinya di Jogja dan Bumiaji. Itu sebagai modal kami untuk menggerakkan masyarakat Kota Batu. Kami mengundang masyarakat Kota Batu banyak dengan mengadakan sebuah gerak jalan. Nah, gerak jalan itu sebagai tanda buktinya kami mengadakan semacam apa ya, spanduk. Saya minta, kebetulan kami itu minta kain secara gratis ke Wastra Indah. Kebetulan waktu itu ada PT Wastra Indah kan, minta dikasih berapa meter, 1000 meter. Jadi kami mendapatkan seluruh peserta gerak jalan itu sudah tanda. Gak tahu. Yang di belakang ini Pak, salah satu ini. Oh, tapi dipotong-potong ini. Ini kita dapatnya dari Pokja itu ada 3 gulung. Iya. Gulung terus ada yang sudah dipaku, dikasih apa ini pinggiran semacam frame kayak gini. Ini ada 2. Iya. Tapi kalau yang dengan maksudnya yang berapa meter ada juga di kami sudah. Oh iya, benar kan? Sudah amankan. Jadi ini bukti sejarah. Ini momennya ketika ada gerak jalan. Ya, betul kan? Saya ceritakan kan. Gerak jalan apa ini masal namanya gitu ya. Betul. Nah. Yang melibatkan 3 kecamatan. Iya, betul. Jogja, Bumiaji sama Batu. Iya. Pak, waktu itu kalau di panitia kecil kan 3 orang. Nah ini sesuai dengan pemaparan dengan tadi berubah menjadi Pokja, hanya Pokja. Pada saat di Pokja ini, kepengurusan Pokja ini dengan posisinya sebagai apa Pak? Yang mempunyai tugas dan wewenang seperti apa juga? Ya, ketika Pokja, sebenarnya Pokja setelah berdiri dulu itu diketuai oleh seorang koordinator. Nah, koordinator Pokja itu namanya Bang Mama. Mungkin tahu ya, orangnya agak sedikit hitam, rambutnya tebal, gemuk dan sebagainya. Itu bisa dikatakan tokoh Kota Batu. Cuma ketika di gaya kepemimpinannya Bang Mamat sebagai koordinator Pokja itu berseberangan sama teman-teman yang lain. Baik cara visi dan misinya agak sedikit beda, gerak langkahnya dan berbeda. Akhirnya terjadi sedikit konflik lah. Bahkan pada saat itu hampir buyar, Pokja itu mau membubarkan. Tapi karena ya ada sesuatu hal akhirnya bisa diomongkan baik-baik, akhirnya tetap ada Pokja. Bang Mamat mengundurkan diri dari koordinator, maka terbentuklah namanya presidium. Akhirnya dari hasil kesepakatan di Kafe Mantara ini, tadi yang saya ceritakan untuk menyatukan tadi ya, ada lagi pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan di ring tinju. Ada juga di situ namanya ring tinju. Jadi ada 2 pertemuan tadi, yang panitia kecil mengumpulkan tadi, pertama yang mengumpulkan di Kafe Mantara, menyatukan dua elemen masyarakat yang besar tadi. Terus sementara di ring tinju adanya perubahan dari koordinator menjadi presidium. Hasilnya seperti itu. Kebetulan ketua presidiumnya yaitu Bapak Andre Prana, yang mana pada waktu itu sebelumnya sebagai ketua Koperasi Batu Mulia, sebagai komandannya Kopoi Desa tadi. Terus ditunjuk juga namanya Pak Sumiantoro. Pak Sumiantoro ini sebagai sekjennya Pokja, tapi sebelumnya sebagai sekretarisnya Batu Mulia, bukan Koperasi Batu Mulia. Nah, dari presidium ini juga dibentuk 4 bidang. Ada namanya bidang advokasi yang akan dipimpin oleh Bapak Slamet Hedkus. Ini sebagai ketua advokasi. Anggotanya ada berapa? Itu sudah dijelaskan. Terus juga bidang litbang. Nah,
Nah ini diketuai oleh Bapak Dr. Slamet Muksi. Nah saya diantaranya masuk di situ. Litbang itu seingat saya dikomandani oleh Pak Slamet Muksi. Litbang Pak Slamet Muksi, terus juga ada Pak Jinung yang kemarin dulu pernah jadi Direktur PDAM itu, terus juga Pak Udiono, Pak Ruslan yang kemarin jadi anggota DPR, kemarin juga sudah meninggal, terus saya, terus yang satu lagi Pak Praid, itu anggota Litbang. Tapi ketika kok jadi kepalai dan dikoordinatori oleh seorang Bang Maman tadi, pada waktu itu saya itu sebenarnya sebagai sekretaris. Karena apa? Karena waktu itu saya termasuk saya termasuk generasi paling muda sendiri. Yang bisa ngetik saya, yang lainnya belum bisa ngetik karena sudah usianya udah tua dan saya ditaruh sebagai sekretaris. Tapi ketika masih di Bantara tadi ya. Tapi ketika ada rapat di Rintinju, akhirnya saya dimasukkan sebagai anggota Litbang. Bukan sebagai sekretaris lagi. Sekretarisnya diambil oleh Pak Sucipto, kebetulan mantan kepolisian. Dia sebagai sekretarisnya. Itu jadi peran saya yang pertama kali. Dulu pernah jadi sekretaris, tapi karena ada anggota Pokja yang lebih senior, lebih apa dan sebagainya, akhirnya saya masuk dalam sekretariatan. Tapi masih dalam koordinator. Setelah menjadi adanya presidium, saya tidak di sekretariatan lagi, tapi masuk di bidang Litbang. Itu usia. Ini wewenangnya apa Pak kalau Litbang ini? Tugas dan wewenangnya. Nah, salah satu dari tugas Litbang ini mengupayakan untuk pencarian data-data. Pencarian data-data pendukung Betul. administrasi, Betul. kelengkapannya, Pokja, peningkatan status kota Batu. Iya. Terus juga kami juga mengadakan jajak pendapat. Salah satu di antaranya ini bukti jajak pendapat kan masyarakat itu mana sih yang setuju dan sebagainya. Kami juga meyakinkan dari beberapa macam organisasi LSM yang ada di Batu mana sih yang mendukung, mana sih yang tidak. Bahkan di dalam kepengurusan Pokja dulu, seingat saya itu ada 128 surat yang masuk. Ini nanti saya ceritakan. Ada 128 surat yang masuk. Ya. Itu yang masuk. Yang keluar itu sekitar 61. Yang masuk apa, yang keluar apa? Yang masuk diantaranya yang mungkin kami mengadakan surat menyurat ke LSM dan sebagainya, ke organisasi mana yang mendukung. Itu kan masuk. Surat masuk. Betul. Audiensi ke Kabupaten Malang, audiensi ke provinsi, ke pusat, Mendagri, ke Polda, ke DPR RI. Itu juga ada perlu surat menyurat masuk. Itu di bidang sekretaris atau kan di bidang Pak? Tadi kan saya ceritakan pada waktu koordinator saya sekretaris. Tapi setelah menjadi ketua presidium saya masuk dalam Litbang. Nah semenjak itu saya sudah tidak memegang surat-surat lagi. Jadi ketika di Pantara tadi itu Kak, apakah sudah ada program surat menyurat? Ada. Sudah ada. Kira-kira itu kan gini Pak, ini kaitannya dengan penelusuran arsip statis kami. Iya. Kami kan memang harus mengumpulkan bukti fisik dan salah satunya adalah wawancara pelaku sejarahnya. Nah, kira-kira kalau kami akan menelusuri arsip statis yang di Pantara itu kemana nih Pak? Apa ada di Pak Arsen atau sudah dipegang yang lain gitu Pak? Karena ini sudah terlalu lama ya. Tapi seingat saya beberapa tahun yang lalu kami mengadakan pernah silaturahmi antara anggota Pokja. Sebenarnya surat itu ada, masih di Pokja itu ada sebagian. Di Pak Andre, Pak. Saya nggak tahu pasti. Apa mungkin di Mas Hendi atau di Pak Haryono. Tapi Pak Haryono nggak, kalau Pak Haryono itu surat-surat pribadi yang sifatnya atas nama pribadi. Seperti Pak Haryono, misalnya soal ke mana TN apa? Lobby. Kata itu pribadi saat ini mungkin ada, tapi kalau yang secara kesekretariatan. nah ini kemungkinan saya terus terang nggak bisa jawab ya. Tapi yang jelas ada. Cuma di mana? Ini saya nggak bisa jawab. Jadi tadi saya ceritakan ada kemarin teman-teman Pokja cerita, waduh masih di teman saya ada. Kalau pemerintah Pemkot Batu minta boleh lah, tapi harus secara resmi, bukan hanya sekedar itu. Betul. Ya. Nanti kita rencananya lewat Pak Ketua Presidium saja nanti yang menjembatani untuk menghimpun yang di
Iya, iya, iya. Nah, itu. Kalau di Pak Nasir sendiri tidak ada ya Pak dokumennya? Saya sebenarnya ada beberapa yang waktu jadi panitia kecil. Suratnya itu ada. Ada ya. Ya sebentar, suratnya itu kalau saya nggak salah ngetiknya pakai ketik Iya, gitu loh. zaman dulu. Kebetulan waktu itu waktu pembentukan buku ini, Iya. dulu saya serahkan ke Pak Masudi, tapi sempat didokumentasikan ya. Di dalam buku itu kan ada. Ya. Nah, itu Potongan-potongan betul. besar. Itu saya dulu megang, bahkan dulu kena kopi nggak salah kalau gitu. Tapi katanya Pak Masudi nggak apa-apa, tetap aja dibawa aja. Jadi tak masukkan itu. Tapi semenjak itu saya nggak tahu itu otentiknya. Beliau kan ada Ya sudah. Memang benar Bu, dalam penelusuran sejarah faktor yang menunjang yang pertama itu adanya data-data yang otentik, adanya barang bukti. Barang bukti itu bisa jadi sebuah salah satu di antaranya ini juga kan. Surat-surat itu juga merupakan barang bukti. Ya. Di samping kita menggali informasi dari pelaku sejarah, kebetulan pelaku sejarah yang menjadi Pokja ini ada yang masih hidup. Ya walaupun jumlahnya sekitar 56 sampai 60, tapi yang meninggal itu sekitar 20-an lebih yang meninggal. Sehingga tinggal separuh, dan separuh ini kan juga merupakan bukti otentik yang bisa diajak untuk wawancara semacam ini, bisa menceritakan apa adanya. Kalau anggota Pokja dulu awalnya itu berapa orang? Ya sebenarnya saya nggak tahu pasti, ya sekitar 17-an. Intinya itu 17. Iya. Artinya berkembang. Betul. Tadi kurun waktu berjalan kami kan perlu dukungan dari orang-orang yang juga bantu. Artinya ada yang Jumbejo, ada yang dari Bumi Haji dan sebagainya. Akhirnya bagian dari Litbang tadi akhirnya membentuk tokoh-tokoh, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama yang ada di luar Batu, yaitu di Jumbejo dan Bumi Haji. Sekaligus kami juga mengorek mencari data-data penunjang. Seperti contohnya di Bumi Haji, kami potensi apa yang bisa kami sodorkan ke pusat, potensi apa saja itu nanti kami harus merangkul orang-orang Bumi Haji. Jadi sehingga terbentuk dari orang-orang Pokja bukan orang Batu aja, tapi perwakilan dari masing-masing 3 kecamatan. Pak Nasir, ini ini kan sudah saat pembentukan Pokja itu di kalau nggak salah sekarang di Kabupaten. Iya betul. Nah itu, dan di sana sudah dibentuk bidang-bidang advokasi, sosialisasi, ada pendanaan, litbang dan spiritual yang saya catat ini dengan dikoordinatori sama Pak Ahmad Pak Andre Prana. saat itu. Iya. Ketua presidiumnya Pak Andre. Iya. Ya. Terus koordinatornya itu satu yang sudah dirintinju itu Pak Maman apa? Kalau Pak Maman masih di KP Mantara. Sebelum jadi Pokja. Sebenarnya ini antara terus kering tinju itu berapa bulan? Di buku itu ada kok tanggalnya, nggak tahu saya pastinya berapa. Tapi yang jelas di KP Mantara itu bukan cuma 1 kali, bahkan sering lebih dari 15 kali. Rapat di situ. Ada yang rapat. Berarti yang koordinatornya Pak Maman berarti tidak berlangsung lama. Enggak itu lama. Itu masalahnya karena itu tadi ada yang karena beda pendapat dalam secara birokrasi, Ya. dan ada yang memang cara komunikasi itu berbeda pendapat. Akhirnya Pak Ahmad mengundurkan diri dari koordinator. Setelah terbentuknya Pokja, kerja Pokja pertama yang dilakukan untuk tahu sebagai Pokja itu yang tujuh pertama itu ke pusat atau ke kabupaten atau provinsi untuk audiens atau diskusi keinginan Pokja bahwa waktu ini ingin peningkatan status. Karena kan kita tahu bahwa terbentuknya Pokja ini karena ada undang-undang yang akan mengembalikan Kota Batu menjadi kecamatan.
secara resmi Pokja ini bekerja setelah terbentuk itu ada audiens dengan pihak kabupaten sebagai pemangku wilayah ya. atau Pokja ini langsung menuju ke pusat untuk mengumpulkan keinginan warga Kota Batu melalui Pokja untuk menjadi kota Ya. Ya. Program kerja setelah Pokja berdiri itu sebenarnya apa yang dengan sampaikan tadi, potensi ke provinsi, potensi ke Kabupaten Malang, bahkan potensi atau pendekatan terhadap pemerintah pusat, semuanya itu dilakukan. Ingat, Pokja itu berdiri pada tanggal 7 tahun 7 September tahun 1999. Sementara Pemkot berdiri tanggal 17 Oktober tahun 2001. Jeda waktunya cukup panjang, hampir 2 tahun lebih. Nah, apa yang jenengan sampaikan tadi, potensi ke DPR di Kabupaten Malang, ke provinsi, ke pusat, itu kami lakukan semuanya. Maksud saya yang awal. Iya, terus awal. Pokja berdiri. Iya. Itu kerjanya awal itu langsung kita Pokja itu ke pusat atau potensi dengan pemangku wilayah di Kabupaten Malang. Tepatnya saya nggak tahu mana yang dilakukan, tapi yang jelas apa yang dengan sampaikan potensi ke pusat dan itu dilakukan. Tapi sebelum kami melakukan potensi nggak langsung ujuk-ujuk, kami mencari data dulu, data-data penunjang seperti contohnya kita mengadakan semacam polling dan semacam ini. Nah, dengan adanya bukti-bukti ini sebagai modal kami untuk beradaptasi. Ini loh, masyarakat Batu itu nggak ingin balik. Bukan hanya sekitar kami langsung potensi itu ingin naik, apa buktinya? Masyarakat Batu. Kami juga menerima beberapa macam proposal, surat pernyataan dari beberapa macam elemen masyarakat. Contohnya ada dari NU, dari PGRI, dari banyak sekali. Itu surat menyatakan bahwa dukungannya terhadap kinerja Pokja. Diarsipkan di Litbang atau di bidang lain? Ya, dulu diarsipkan, cuma keberadaannya saya bawa saya. Banyak itu, ada sekitar lebih dari 25 lembar itu ada. Jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya, posisi waktu itu Pak Nasir ada di Litbang, iya, di Pokja Pak Samsul. Terus untuk mendukung kinerjanya Litbang, kinerjanya Pokja, Pak Nasir ini bertugas pengumpulan alat bukti. Litbang di pengumpulan alat bukti bergeraknya Pokja. Jadi beliau tidak berhadapan langsung dengan misal ini betul atau salah. Jadi beliau menyiapkan materi yang akan dibawa ketua presidium dan jabatan yang di sekretariatan untuk bergerak ke luar, audiensi ke kabupaten, ke provinsi Jatim, dan ke pusat. Kalau boleh saya simpulkan. Jadi Pak Nasir di sini tugasnya adalah pengumpulan alat bukti dukung. Jadi seperti yang dicontohkan tadi untuk penggalangan massa, terus pengumpulan potensi kecamatan, potensi masyarakatnya, perekonomiannya, tingkat kalau boleh saya baca dari ini kan PAD-nya Kota Batu itu penyumbang terbesar. Nah, mungkin itu salah satu tugasnya Litbang. Jadi menunjukkan data-data real ya Pak. Iya. Saya masih ingat waktu itu ada beberapa potensi yang ada di Batu. Padahal waktu itu sangat minim sekali. Kami sampaikan bahwa Batu itu sudah punya plaza. Kan Kota Tim sudah punya plaza. Plaza Batu itu sudah ada sebelum Kota Batu. Iya, sudah ada. Sudah ada. Terus kami juga sampaikan sebenarnya banyak potensi-potensi yang nantinya ke depan itu sebagai penyumbang dari APD atau pendapatan PAD. Di antaranya banyak tempat-tempat wisata. Tapi waktu itu belum ada Jatimpak ya. Ada tempat-tempat wisata Selita, ada Tahura dan sebagainya. Itu kami sampaikan sebenarnya. Terus juga di Batu sudah ada taksi waktu itu. Walaupun cuma sedikit, tapi yang saya laporkan itu
pusat itu misalnya dikatakan di sini taksi ada sekitar 10, saya sampaikan menjadi 75. Jadi saya maaf gitu. Terus juga termasuk di Batu juga punya potensi di Pendem itu adalah markas Abu gitu. Ini kan juga merupakan potensi. Ya. Terus juga Batu itu adalah merupakan pusat keagamaan dari semua agama. Kita tahu sendiri ada YPBI, Yayasan Perizinan. Itu sudah lama itu di sebelum kota aktif itu sudah ada. Ini kan merupakan potensi. Juga ada Alkitab. Ini kan juga potensi. Juga di sini Batu juga ada pondok-pondok pesantren. Itu juga banyak pondok-pondok pesantren. Artinya nuansa religius di Batu itu sangat potensi sekali. Jadi semua. Tapi faktanya di Batu juga rumpun saja. Dan ini adalah merupakan modal utama Batu bisa menaik peningkatan status. Masyarakat Kota Batu juga gitu. Pertaniannya juga dapat diunggulkan. Salah satu di antaranya kita tahu sendiri bunga. Tapi sih yang dimaksud Malang mana Batu kan? Karena Batu bagian dari Malang. Batu dikatakan kota dingin. Ya ini masih kota dingin Malang mana? Batu salah satu di antaranya. Dikatakan Malang terkenal kota bunga. Mana Malang? Batu. Jadi potensi-potensi semacam itu kita sebagai argumentasi baik itu ke DPR RI, DPR provinsi maupun DPR di Kabupaten Malang. Di samping itu kami juga ditunjang oleh anggota DPR RI yang ada Dapil Malang. Kebetulan waktu itu ada namanya Pak Asman Muklis. Nah itu kebetulan anggota DPR RI dari wilayah Dapil Malang Raya. Ya. Ketika kami audiensi ke Jakarta ke sana dan sebagainya itu difasilitasi oleh beliau. Beliau sebagai anggota DPR RI dari Kabupaten Malang, mereka welcome sehingga kami ke sana itu ya sangat difasilitasi oleh beliau. Sekarang disediakan tempat tinggalnya, dikasih uang untuk transportnya. Kami berangkat ke Malang itu ke Jakarta itu kami pokoknya itu biaya sendiri. Ada yang sebagian dari anggota kami itu sampai jual pisang. Ada juga yang mungkin benar juga apa yang disampaikan Pak Yono. Ada yang SK-nya itu cuma 3 TK. Karena beliau ikut itu masih biaya gitu. Nah saya juga sering ikut, tapi saya nggak bisa memberikan apa-apa karena saya waktu itu masih mahasiswa, belum punya pekerjaan dan sebagainya. Tapi karena saya yang mengetik dan sebagainya sehingga saya ikut sertakan. Di sana itu waduh liku-likunya sangat unik juga. Perjalanan itu ada yang pernah ikut kereta api sampai dalam perjalanan itu sampai kehabisan bekal. Mungkin Pak Reno pernah cerita lah kan, makan sampai nasi basi. Memang benar itu Pak, itu bukan mengada-ngada, memang benar. Kami karena di Jakarta juga itu nggak ada tempat tinggalnya di Mes Kopindo yang ada hubungannya dengan koperasi umumnya, misalnya disediakan Mes Kopindo. Ya benar, jadi tidak menyewa. Nah, data seperti itu. Waktu lobby baik ke kabupaten, ke provinsi sampai dengan ke pusat, ini Pak Nasir yang pernah daerah atau diikuti oleh Pak Nasir yang mana ya? Seingat saya pernah masuk ke ruangannya Pak Riyad Rashid. Ini posisi beliau Menteri Otoda. Menteri Otoda. Di situ melobby dan sebagainya itu. Terus juga pernah ke ruangannya Pak Asman Muklis. Beliau sebagai anggota DPR RI dari Golkar. Boleh diceritakan Pak, kira-kira percakapan yang terjadi pada saat itu dengan Pak Muklis dan Pak siapa yang tadi Otoda? Pak Riyad Rashid. Pak Riyad Rashid masih Kalau kalau Pak Riyad Rashid nggak begitu lama karena beliau ini sifatnya sebagai menteri ya. Sehingga kami hanya sekedar menyerahkan berkas-berkas saja sebagai pembantu saja. Tapi kalau Pak Asman Muklis itu walaupun beliau sebagai anggota DPR RI, tapi bisa dikatakan keluarga karena mereka orang Malang. Gitu. Bahkan saya diskusikan sebelumnya Pak Asman Muklis itu memberikan sebuah fasilitas. Ya, di antaranya pulangnya itu kan nggak punya bekal untuk pulang, beliau ngasih uang transportnya. Terus beliau juga memberikan saran-saran, seharusnya ke sini, DPR ini dan sebagainya, memberikan jalan gitu. Oke, jadi memberikan solusi jalan birokrasi. Iya, jalan birokrasi semacam itu. Pokja melakukan perjalanan baik itu ke provinsi, Kabupaten Malang, ke Jakarta, itu sering sekali dan tidak semuanya saya ikut. Tapi saya juga mungkin lebih dari 5 kali lah saya sampai ke
ada bukti-buktinya saya sampai membawa Iya. berkas-berkasnya dan sebagainya itu ada. Kalau sesuai dengan tugas dan wewenangnya ketika lobby, tugasnya Pak Nasir kalau ikut lobby-lobbynya apa Pak? Ketika lobby provinsi misalnya, kita sampaikan ke anggota DPR yang ada di provinsi. Kalau membantu itu siap untuk peningkatan status. Berdasarkan data, masyarakat juga menunjang. Potensi alam juga sangat menunjang. Untuk kedepannya ketika benar-benar naik menjadi peningkatan status, anggaran PAD itu sudah banyak. Salah satu di antaranya ya potensi alam, potensi wisata dan sebagainya. Sehingga dari DPR provinsi itu juga mendukung yang akan memberikan rekomendasi ke pusat. Jadi apa yang ada di dalam pusat itu sudah ada dukungan dari masyarakat Batu itu sendiri melalui Pokja, juga ada dukungan dari anggota DPR di tingkat provinsi. Sehingga semakin kalau mendengar mendukung ya, tadi di Kota Batu, maksudnya di Kecamatan Batu kan ada anggota DPRD yang dari Kota Batu. Yang mungkin yang saya tahu Pak Masudi. Pada saat itu ya. Pak Masudi, Pak Pandu, Pak Minto, terus satunya Pak Budiono. Betul. Nah, dari keempat orang ini anggota DPR ini yang Pak Nasir tahu, adakah yang tidak mendukung Kota Batu menjadi kota utuh? Beliau-beliau adalah merupakan orang-orang yang duduk di lembaga legislatif. Secara pribadi dan kelembagaan itu nggak bisa disatukan. Secara kelembagaan berarti mereka harus menganut pada lembaga legislatif sendiri secara keseluruhan beliau menyetujui atau enggak. Tapi kalau secara pribadi ya mungkin mereka mesti dukung karena mereka seluruh Batu semuanya. Ada tambahan lagi namanya Pak Simon Purwali. Dia juga anggota DPR. Bahkan Pak Masudi sebagai anggota legislatif pada waktu itu kan juga masuk anggota Pokja. Ya, yang saya tahu, yang saya dengar itu mungkin Pak Masudi beliaunya berjuang melawan legislatif. Pak Kunjur. Itu mungkin bagian. Tapi yang lain ini saya tidak tahu. Secara pribadi atau kelembagaan kan kelihatan orang yang berjuang untuk pro Pokja dengan yang tidak itu pasti dari orang Pokja itu tahu bahwa ini gak mendukung perjuangan Pokja. Ada yang pasti dari belakangnya, dari caranya, dari cara berjuangnya terutama kan itu wilayahnya kabupaten. Betul. Nah, artinya begini, dari sekian orang ini yang Pak Nasir tahu, siapa yang tidak mendukung Pak Pokja? Saya nggak tahu pasti. Tadi saya sampaikan beliau-beliau ini duduk dalam sebuah lembaga legislatif. Dia ada terjadi sebuah dilema. Secara pribadi, setahu saya, beliau-beliau ini pasti mendukung karena mereka adalah merupakan masyarakat. Yang pertama, mereka adalah merupakan masyarakat Kota Batu. Ini prediksi saya ya. Sebagai masyarakat Kota Batu, bahwa tujuan aja peningkatan status ini adalah demi peningkatan masyarakat itu Batu itu sendiri. Kalau nanti Batu menjadi pemerintah kota, otomatis menjadi pemerintah daerah otonom, punya wali kota sendiri, punya anggota DPRD sendiri, mengelola anggaran sendiri, otomatis banyak penyerapan tenaga kerja. Salah satu diantaranya penerimaan PNS juga masyarakat itu akan tertampung begitu. Sementara beliau-beliau ini kan juga asli Batu semuanya, pasti akan mendukung ini setahu kami secara pribadian. Tapi secara kelembagaan beliau adalah duduk di lembaga kegiatan Pokja yang paling sering timbul itu yang saya tahu Pak Masudi. Pak Masudi. Terus yang tiga ini apa? Ada di asosiasi Pak Purwali. Ada tiga. Berarti yang dua ini nggak pernah. Nggak pernah Minto Basuki sama Pak Budiono. Nggak pernah, artinya kegiatan Pokja kontribusi apa? Nggak ada. Bahkan kalau boleh saya katakan, Pak Minto waktu itu anggota DPR dari provinsi. Pak Minto itu dulu punya semacam
komunitas namanya apa ya? Muhammadiyah, bukan atas nama Muhammadiyah, komunitas apa yang kantornya di Pakaling, yang Paru Jawa. Dulu menyatakan tidak mendukung. Komunitas apa lupa sih? Berarti ya mungkin nggak rasan ya, itu kan sudah Iya. bisa dikatakan beliaunya tidak mendukung Secara pembayar. sepak terjang Betul. Tapi kalau yang ketiga ini Pak Budiono, dia normatif, nggak mendukung, nggak menolak juga. Saya nggak begitu melihat. tapi yang kelihatan Pak Minto. Iya. Tapi Pak Budiono juga gitu. Saya nggak tahu mendukung atau menolak saya. Tapi yang ketiga ini mendukung jelas. Ya. Bahkan banyak sekedar mendukung, beliau juga termasuk anggota Pokja. Pak Purwali dan juga Pak Masudi. Tapi Pak Punjo juga nggak masuk dalam Pokja, tapi mereka semuanya mendukung secara kelembagaan. Terus ini Pak, waktu di Libang, waktu Pak Nasir di Libang ini, kendala utama apa ketika perjuangan Pokja waktu itu Pak? Selain di luar finansial, selain pembiayaan operasional. Kalau pembiayaan operasional sepertinya kan menyeluruh ya, seluruh bidang maupun sekretariat, kendala utamanya adalah itu. Dan itu sudah tidak menjadi kendala lagi karena semuanya dengan ikhlas, harta benda pribadinya pun diserahkan, ya seperti itu. Kalau secara substansi kegiatan, kendala utamanya apa ini Pak? Sebenarnya banyak itu kenangan-kenangan pahit itu juga cukup banyak. Salah satu dari anggota lembaga ini ada yang dulu statusnya juga sebagai PNS. Salah satu contohnya Pak Sento, Pak Diku, bahkan Pak Diku itu sempat diancam oleh kepala dinas pendidikan. Yang saya sebutkan namanya. Pak Diku waktu itu kan statusnya sebagai guru. Kalau kamu sampai ikut-ikut cerita begini sama saya, kalau kamu ikut-ikut peningkatan status kota Batu jadi pemkot kota lepas dari Malang, kamu nanti akan saya asingkan di dalam dinas pendidikan. Diancam semacam itu. Pak Diku kan di satu sisi dia adalah orang birokrat, orang PNS, tapi di satu sisi dia orang baru. Nah itu salah satu suatu dilema gitu. Tapi Pak Diku tetap aja berjuang meningkatkan status. Begitu pula Pak Sento. Nah, Pak Sento itu orang PNS. Dulu itu masuk dalam Jupen, juru penerangan. Kalau nggak salah Pak Sento, Pak Masuri, Bu Santi ya, Bu Santi itu juga orang Jupen. Gitu. Jadi orang-orang PNS masuk di dalam Pokja ini memang terjadi dilema. Di satu sisi hati nuraninya memang memperjuangkan, tapi di satu sisi karena jabatannya dia sebagai PNS, ini nanti ada kendala dalam birokrasi. Jadi kalau saya dulu masuk di PNS, makanya sedikit saya ceritakan kembali ya. Saya dulu bukan sebagai PNS, saya sebagai ADK. Tapi ketika ada peningkatan status, Pak Imam Kabul memberikan, kan tahu sejarahnya, Pak Imam Kabul memberikan kebijakan seluruh anggota Pokja itu dipersilakan satu orang bisa masuk ke pemerintahan, artinya sebagai tenaga honorer dalam PNS. Tapi karena pada waktu itu anggota Pokja itu banyak yang sudah tua, umurnya sudah lebih dari 40 kan, ya waktu itu kan nggak mungkin masuk PNS lebih dari 50-an bahkan. Sehingga ada beberapa orang yang ditawari untuk masuk tenaga. Salah satu di antaranya saya. Ya. Kalau nggak salah waktu itu saya dipanggil oleh Imam Kabul untuk tanda tangan masuk tenaga kontrak. Loh, kamu kan asli orang Batu, karena kamu orang Batu, orang Pokja, kamu kalau bisa sama-sama berjuang di dalam, bukannya di luar. Gitu, ya. Nah waktu itu saya nggak tahu. Seingat saya dipanggil, suruh tanda tangan, dan gajinya waktu itu kalau nggak salah 250 kan. Sementara waktu itu status saya kan masih sebagai karyawan Indra Karya. Pada tahun 2001 itu saya sebagai karyawan Indra Karya, gaji saya itu 2,5 juta. 1/10-nya bayangkan. Saya mungkin agak sedikit egois. Gajinya Pak Parwati saya kata di Indra Karya aja 2,5 juta. Saya nggak. Terus akhirnya saya melihat dari fenomena yang ada, mungkin dengan tahun-tahun itu banyak orang-orang di luar Batu, terutama dari Madura, dari luar kabupaten sebagainya, berbondong-bondong masuk ke bahkan ada yang sampai bayar untuk maju. Nah yang saya pikir-pikir, saya itu sudah asli Batu, suruh masuk nggak usah bayar, sebenarnya kok nggak mau. Ya.
Terus akhirnya saya dapat panggilan dari Indrakarya mau dikirim ke Kalimantan sebagai Pinpro. Bayangkan sebagai Pinpro tahun 2001 ya. Jadi Pinpro mendapatkan proyek besar di Kalimantan mau berangkat. Kebetulan saya di keluarga itu anak paling terakhir, paling kecil sendiri. Nggak berangkat lagi. Nggak boleh sama ibu saya. Terus saya wajib berangkat, saya tetap dibantu aja itu tenaga honorer untuk gaji rokat saya keterima naik toko. Akhirnya saya punya, waduh, Yang Jepang nggak berangkat. nggak berangkat. Nggak berangkat. Nggak berangkat tapi karena kedua orang tua Pak. Karena apa? Saya punya prinsip ridho wa ridho walidain. Keridhaan Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Apa artinya saya berangkat ke Kalimantan jadi Pinpro uangnya banyak tapi orang tua nggak ridho? Apa artinya? Akhirnya saya lepas. Teman saya yang di Indrakarya itu kaget semuanya. Wah, aku tuh dipercaya ini malah nggak tahu ceritanya. Akhirnya demi orang tua. Akhirnya saya dari tidak mau menjadi mau itu selisih sekitar 3 bulanan. Ketika saya mau kembali lagi ke Pak Hamid, main itu tanda tangan aja nggak mau, sekarang mau akhirnya mau juga gitu. Nah teman-teman kami di Pokja juga ada yang punya nasib sama seperti saya. Di antaranya Mas Ipung dan Mas Toto itu juga dipanggil suruh tanda tangan, nggak mau. Jadi yang nggak mau itu saya, Toto sama Mas Ipung. Tapi yang mau Mas Indra, Mas Jarwo Chandra, Mas Tolim, Mas Muni dan lain-lain. Tapi saya antara mau dan tidak mau itu selisihnya 3 bulan, ya. Sehingga saya masih tetap menjadi database K1, ya kan? Nah setelah saya masuk jadi tenaga honorer, waktu itu dulu saya ditempatkan di Bapakku, bukan Bapak dan Bapakku istilahnya, Badan Perencanaan Kota yang kantornya di mana? Di dekatnya Office itu. Dulu ketua Bapakkunya yaitu nggak salah Bapak Ali Sabana. Nah, terus sekarang Pak Beli Bangsa ini. Iya, dulu namanya Bapakku. Terus berkembang menjadi Bapeda. Bapeda akhirnya diketahui oleh Pak Tosi. Nah teman-teman kami yang di Pokja yang sekarang ini masih tenaga honorer itu diantaranya Ibu dan Mas Toto. Padahal dulu itu sebenarnya sudah ditawari ingin masuk tapi tidak mau. Terus maunya setelah beberapa bulan, itu sekitar lebih dari 6 bulan kemudian akhirnya mau, tapi akhirnya beliau masuk sebagai K2. Kalau saya sih alhamdulillah diselamatkan menjadi K1. Nah ketika proses menjadi tenaga honorer saya sekitar berapa tahun? Sekitar 4 tahunan lebih. Saya juga mengikuti ujian PNS, ujiannya PNS dulu. Setiap ujian ikut terus. Bahkan dijamin oleh Pak Mas Budi yang terakhir. Gak keterima. Akhirnya Pak Mas Budi kaget. Loh, kamu tuh orang asli Batu. Kamu tuh pendiri Kota Batu. Kamu harus keterima. Terus untuk tahun ini mana kartu ujian? Titipannya saya nanti tak usulkan ke wali kota, kamu harus keterima. Terus percaya diri wes. Nah, makanya saya percaya diri insya Allah terima. Ternyata kok mantap nggak keterima. Tapi akhirnya saya mau mengundurkan diri. Pernah mau mengundurkan diri. Itu Mas ngomong kalau saya Bu, saya sudah berhenti dengan nggak jadi berangkat ke Kalimantan. Saya menjadi tenaga honorer. Tapi dulu sudah berkali-kali saya masukkan ujian nggak keterima. Mohon izin, saya tak mengundurkan diri. Saya tak ajak kembali lagi ke Indrakarya walaupun sebagai setengah di Indrakarya. Wis ojo saya nuntut membeda ujian. Insya Allah. Tapi saya yakin doa orang tua itu pasti terjadi. Ternyata ada peraturan dari SBY kalau nggak salah itu. Tenaga honorer otomatis menjadi PNS. Tapi di ranking yang termasuk asal. Nah saya di Bapeda paling tua sendiri, paling lama sendiri. Ya otomatis masih akhirnya keterima. Jadi saya keterima PNS bukan karena ujian, tapi karena ada kebijakan SBY. Yaitu tahun 2007, alhamdulillah bisa keterima. Tapi dari ujian berapa kali? Gak keterima terus. Itu sejarahnya. Pak, ini kita kembali lagi ke kondisi perjuangan Pokja. Kalau boleh diceritakan waktu itu kondisi sosial politik di Kota Batu ini bagaimana, Pak? Kalau waktu menjelang peningkatan status, jelas juga ada anggota DPR yang ada yang bahkan setelah peningkatan status DPR di sini belum ada pemilihan DPR. Makanya rekomendasi dari Pokja itu pemerintah Kota Batu itu segera membentuk DPR, ya kan?
Termasuk waktu itu pembentukan DPR tidak dipilih secara langsung, ya nggak salah. Harus melalui beberapa fraksi, ya kan gitu, ada pemilihan. Jadi anggota Pokja sekitar 56 ini sebagian besar juga anggota Pokja. Ada Pak Ade juga mantan Pokja, Yani, Pak Ruslan, Pak Yutanto, Pak Haryono, Pak Masburi, Pak Umwali, Pak Dewan. Ada sekitar berapa? 15 orang anggota Pokja yang termasuk anggota DPR. Dan sekarang untuk detik ini, untuk tahun ini, anggota Pokja yang masih duduk di anggota DPR sekarang masih bertahan yaitu Bapak Didi Mahmud. Itu anggota Pokja. Tapi sebelumnya juga banyak. Gitu. Terus kalau menurut Pak Nasir, waktu itu apa peranan Kabupaten Malang sehingga yang awalnya tadi itu enggan untuk melepas kota Palu ini sebagai kota Palu ini sebagai daerah otonom, kira-kira apa Pak ini alasannya ini? Kok tiba-tiba yang tadinya sudah mendukung dengan somasi banyak tenaga PNS-nya nanti ya kamu mendukung ini enggak ya? Apa Pak yang akhirnya menggoyahkan kabupaten melepas? Ya. Jadi untuk yang menentukan bisa naik atau tidak naik itu bukan Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu adalah merupakan elemen-elemen birokrasi yang harus kami lalui. Yang pasti itu dari pusat. Sebelum pusat memastikan Mendagri, sebelum pusat memastikan, ini kami sudah punya dukungan yang kuat. Salah satu di antaranya yaitu dari pendukung Kota Batu tadi yang saya ceritakan dari potensi alam, PAD dan sebagainya. Juga dapat dukungan dari provinsi. Gitu. Kalau Malang sendiri terus terang ya memang banyak yang tidak setuju. Kenapa? Batu itu anaknya Kabupaten Malang, sementara anggota DPR Malang itu kan masuk wilayah Batu kan gitu. Ya mereka sebenarnya kurang mendukung. Tapi kekurangan mendukung mereka itu ditambah, maksudnya dikalahkan dengan dukungan dari provinsi, dukungan dari masyarakat Batu secara keseluruhan banyak yang mendukung. Terus dari pusat kami juga melalui anggota DPR RI yang dari pusat, mereka mempunyai dukungan yang kuat sehingga dukungan Kabupaten Malang itu kurang, kalah. Walaupun mereka banyak yang nggak setuju, tapi kalah dengan dukungan yang lain. Perlu kita ketahui Bu ya, pada saat itu peningkatan status yang ada di Jawa Timur itu ada dua, yaitu Batu dan Jember. Kalau melihat dari potensi administrasi, potensi alam dan sebagainya, infrastrukturnya, Batu sama Jember itu jauh. Bagusan Jember. Jember dari luas wilayah, potensi alamnya, wilayahnya dan sebagainya, infrastrukturnya jauh bagusan Jember. Tapi faktanya Jember kalah. Maksudnya nggak berhasil jadi satu. Kenapa nggak berhasil? Mereka tidak punya Pokja. Mereka hanya melalui jalur birokrasi saja. Tapi kalau Batu, dua-duanya birokrasi dilakukan, dari luar birokrasi juga dilakukan. Kalau dari luar birokrasi ya Pokja ini, gitu. Jadi kuat, gitu. Jadi Pokja ini kendaraannya ya? Iya, dibanding Jember nggak ada. Kendaraannya. Akhirnya wali kota Jember, ya, dulu menyadari juga berhasil dan sebagainya. Akhirnya wali kota Jember akhirnya ikut serta menjadi Batu, jadi pejabat Batu. Siapa? Bambang Wahyudi itu dulu wali kota di Jember. Duduk di? Dulu wali kota di Jember itu wali kotanya itu Pak Bambang Wahyudi. Akhirnya masuk kota Batu, pernah juga menjadi asisten pernah, menjadi kepala Bapeda pernah. Jadi Pak Bambang Wahyudi itu dulunya itu wali kota di Jember. Iya, mungkin tahu kan jadi Pak Bambang Wahyudi itu dulu wali kota di Jember. Terus akhirnya masuk ke situ juga. Bahkan sama istrinya juga, istrinya Sita Mendang kalau nggak salah, dulu pernah di Satpol PP. Ya sekitar tahun itu. Jadi saya masuk Batu itu semenjak Pemkot berdiri, itu tahun 2001. Itu masih dengan orang tua, padahal saya akhirnya jadi PNS gitu. Karena, tapi keterima PNS tahun 2007. Karena database. Data pengangkatan Iya.
bukan karena itu ujian lolos nggak lolos. Iya. Pak, ketika sudah terbentuk, sudah status kota baru ini sudah tercapai. Nah, ini apakah timnya Bang ini masih ada pekerjaan lagi atau berhentinya kapan? Sebenarnya Pokja setelah peningkatan status itu sebenarnya ingin bubar. Artinya kita peningkatan status sudah tercapai. Ya. Tapi sebagian besar dari anggota Pokja itu nggak mau bubar. Artinya tetap ada. Eksistensi Pokja itu tetap harus ada. Karena apa? Eksistensi Pokja ini sekaligus sebagai sebuah institusi yang nanti akan mengkritisi pemerintah yang akan datang. Bukan berarti pemerintah berdiri terus Pokja bubar, ini siapa yang akan mengkritisi? Yang akan mengawal jalannya pemerintahan untuk bagus seterusnya itu siapa? Ya. Sementara Pokja itu punya tanggung jawab moral yang dulu memperjuangkan peningkatan status ini demi siapa? Demi masyarakat Kota Batu. Nah, nanti kalau sudah berdiri terus Pokja bulan terus siapa yang mengawal? Nah, makanya dari itu sampai detik ini Pokja tetap ada dalam arti untuk mengawal, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan salah satu dari agenda dari Litbang tadi, kami dulu pernah mengadakan rapat kerja kalau nggak salah di Kartika Wijaya misalnya. Itu sudah Pokja berdiri. Itu mengeluarkan rekomendasi. Ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan dari Pokja dan diserahkan kepada wali kota yang terpilih untuk melaksanakan beberapa rekomendasi. Saya terus terang apa saja rekomendasi itu ada. Memang sampai detik ini ada sebagian yang memang sudah dilaksanakan, ada beberapa rekomendasi yang masih. Kalau seingatnya Pak Nasir, dari beberapa rekomendasi yang ada itu mana Pak yang belum dicapai? Ya, salah satu dari cita-cita Pokja rekomendasi tersebut dulu itu menginginkan bahwa setelah adanya peningkatan status, otomatis nanti untuk kedepannya penggalian sumber daya manusia, artinya PNS itu harus lebih banyak diambil dari masyarakat itu sendiri. Kalau nggak salah dulu rekomendasinya antara 75% sama 25%. Artinya tidak 100% harus masyarakat baru tidak. Karena Bali ini adalah merupakan bagian dari Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dimanapun boleh masuk Bali. Tapi lebih diprioritaskan masyarakat Bali. Tapi faktanya tidak sampai sejauh itu. Ya, padahal kalau posisi saat itu yang merumuskan adalah anggota Pokja yang memberi rekomendasi dan rekrutmen waktu itu untuk rekrutmen pegawai itu kan anggota Pokja juga ada di dalamnya itu, ada yang beberapa masuk di legislatif seperti 15 orang lagi, terus ada beberapa yang ikut yang eksekutif gitu. Apa Pak ini kendalanya? Kok sampai nggak kawal gitu loh, rekomendasi itu nggak kawal gitu. Kira-kira Pak? Karena Pokja sudah berada di luar pemerintahan, sehingga kinerja Pokja juga terbatas kan ya. Bukan lembaga. Kalau misalnya anggota Pokja ada di lembaga eksekutif, ya, di eksekutif, itu pun cuma terbatas. Siapa berapa orang? Cuma 3 orang kalau tidak salah. Dan itu statusnya hanya sekedar staf, apalagi seperti kami ini tenaga honorer, jadi nggak bisa berbuat banyak di dalam pemerintahan. Terus kembali lagi ke anggota DPR yang ada di legislatif. Anggota DPR itu terdiri dari beberapa partai, nggak satu pak ngumpul dari sebuah partai. Dari Golkar ada, dari PKB ada, dari partai-partainya ada. Dan mereka kembali lagi tergantung dari kebijakan partai itu sendiri. Yang jelas, Pokja sudah mengeluarkan rekomendasi, ada yang sebagian sudah dijalankan sudah. Salah satu dari rekomendasi itu dulu segera bentuknya anggota DPR itu juga merupakan salah satu rekomendasi dan sudah dilaksanakan anggota DPR. Itu tadi antara Pokja dan pemerintah Kota Batu. Yang saya dengar itu ada ketidak harmonisan atau sinkronnya antara Pokja dan pemerintah Kota Batu. Itu yang setahu Pak Nasir. Apa yang menjadi penyebabnya? Satu, apakah memang rekomendasinya itu tidak dijalankan atau ada masalah yang lain? Misalnya Pokja ini ingin ini loh pemerintah
artinya tidak tahu ke individunya Pak masing-masing Pokja atau secara kelembagaan dengan Pokja, artinya dengan pemerintah Kota Palu saat itu mungkin sampai sekarang tidak ada kesinkronan, tidak tahu kepentingan secara pribadi atau kepentingan Pokja. Ya. Sekali lagi perlu saya jelaskan, anggota Pokja ini terdiri dari beberapa elemen masyarakat ya. Dari tokoh-tokoh masyarakat yang macam ada tokoh pemuda, ada tokoh agama, ada tokoh seniman, ada tokoh-tokoh dari lembaga legislatif, tokoh partai. Kalau partai sih jelas antara partai satu dengan partai lain itu mesti terjadi sebuah sudut pandang yang berbeda, itu pasti ya kan. Jangankan yang lembaga legislatif, yang di luar lembaga legislatif seperti contohnya kami dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh seniman, itu pun juga ada kesamaan, ada perbedaan semacam itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika rekomendasi itu diberikan, itu memang hasil kesepakatan dari anggota Pokja, walaupun terjadi beda sudut pandang, tapi rekomendasi itu satu kesatuan, semuanya setuju dari apa yang direkomendasikan. Nah, setelah rekomendasi ini digulirkan kepada pemerintahan, sehingga untuk melaksanakan rekomendasi itu pelaksananya bukan Pokja, bukan lembaga legislatif, tapi lembaga pemerintahan. Nah, waktu itu pemerintahan yang pertama kali dipegang oleh Bapak Imam Kabul, ya kan? Ya memang banyak rekomendasi itu yang dilaksanakan dan juga ada yang masuk belum dilaksanakan. Rekomendasi Pokja itu tidak bisa direalisasikan seketika itu juga, tapi perlu bertahap. Ya. Nah, tapi dalam tahap-tahap berikutnya, ketika ganti pemerintahan dari Imam Kabul, pemerintahan berikutnya yaitu Bapak Edi Rumpoko, Bapak Edi Rumpoko pada saat itu tidak mengenal Pokja sama sekali. Sejarahnya, sepak terjangnya Pokja itu bagaimana nggak tahu. Kalau Pak Imam Kabul sih tahu, bahkan sebelum Pak Imam Kabul menjadi wali kota itu sudah tahu sepak terjangnya Pokja itu tahu. Sehingga bisa dikatakan ketidakharmonisian. Iya. Pada eranya Pak ya. Sebenarnya dari pertengahan hampir berakhirnya Pak Imam Kabul itu juga masih banyak yang belum direalisasikan. Tapi kalau semenjak pemerintahan yang baru Pak Imam Kabul, Pak Edi Rumpoko itu kan nggak ngerti tentang sejarahnya Pokja lagi. Rekomendasinya pun bisa jadi nggak begitu memperhatikan penuh, sehingga terjadi ketidakharmonisan dan sebagainya. Tapi walaupun demikian, maka dari itu Pokja tidak buyar itu salah satu diantaranya mengawal, mengkritisi dari jalannya pemerintahan yang pada saat itu. Sebenarnya banyak kritisi-kritisi yang diberikan Pokja terhadap pemerintahan setelah Imam Kabul itu banyak sekali. Ya, saya nggak bisa menyebutkannya. Tadi sudah saya sebutkan dengan di luar itu banyak sekali ketidakharmonisan dan sebagainya itu ada, tapi tidak semuanya. Dan kami dari anggota Pokja juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah-pemerintah yang ada di Kota Batu, baik itu Imam Kabul, baik di Rumpoko, Dewanti. Kami memberikan apresiasi. Buktinya sampai sekarang ini Batu itu sangat perubahannya sangat drastis sekali. Bisa dikatakan berhasil, oke, bisa dikatakan berhasil. Bahkan PAD-nya pada waktu itu masih Kooperatif Batu itu dulu PAD-nya berapa ratus juta. Sekarang APBD atau PAD-nya sudah hampir 1,3 triliun. Ya, bahkan menjadi rujukan dari kota-kota lain. Batu kota yang sekecil itu, semudah itu, PAD-nya juga begitu besar. Dan ini juga tidak terlepas dari peran dari wali kota yang pernah menjadi kota di Batu. Gitu. Pak, ini waktu penentuan wilayah, luasan wilayah Kota Batu itu kalau dari Pak Haryono MC dulu kan sebagai dasar syarat minimum yang harus dimiliki oleh syarat layak atau tidak layaknya suatu daerah meningkat menjadi daerah otonom. Itu salah satunya adalah luas wilayah, luasan penduduk dan lain sebagainya. Itu kalau dari Pak Haryono kan ada tambahan ini. Kalau dari Kecamatan Bumiaji itu yang dikasih adalah Gili Purno, masalahnya Pak Samsul waktu itu. Terus kalau yang dari Kecamatan Jundijo itu dikasih daerah Dada Peco. Nah,
juga berkontribusi ini Pak dalam penentuan luas wilayah dan aset Kota Batu waktu menjelang peningkatan status. Nah, apa ini perannya? Iya. Sehingga saya Bang Guru menyodorkan sebuah data-data yang membuat itu kalau nggak salah Pak Ruslan almarhum itu memberikan data-data luas wilayah. Luas wilayah itu sebenarnya banyak yang mencakup di luar Batu. Dulu dari peta statistik untuk Arhando itu sebenarnya nggak masuk Batu. Pak Ruslan pernah cerita ke saya supaya data-data ini akurat dan memenuhi syarat akhirnya dimasukkan gambar-gambar seperti dimasukkan dan sebagainya. Ya. Bahkan waktu peresmian Kotatif menjadi setelah menjadi pemerintahan kota di Kemendagri, waktu itu Menteri Dalam Negeri itu menyatakan setelah adanya peningkatan status itu seyogianya Malang Barat, Ngantang, Kasembon dan Pujon itu seharusnya masuk Batu gitu. Terus dijawab oleh Pak Imam Utomo waktu gubernur. Saya masih ingat kata-kata, oh siapa? Gitu. Terus akhirnya di luar pembicaraan sebagaimana tadi saya sampaikan, sepihak Pak Imam Utomo menyatakan, tapi orang-orang Koja masih sementara ini 3 kecamatan dulu yang dimasukkan. Jangan dan Kasemban nanti aja. Padahal Koja itu tidak pernah ngomong begitu. Itu omongannya Pak Imam Utomo aja, itu disampaikan kepada Pak Menteri. Tapi akhirnya yang penting Batu sudah cita-cita Koja sudah berhasil untuk peningkatan status. Memang seyogianya ya, jadi orang-orang Koja sendiri juga tidak menutup kemungkinan kalau misalnya Ngantang, Kasembon dan Pujon masuk Batu sih mau saja. Karena apa? Demi mudahnya administrasi, demi pelayanan publik Kabupaten Malang, Pujon dan pengurusan administrasi itu biar nggak terlalu jauh ke Panjang. Welcome aja. Tapi karena ini untuk menggabungkan dari Pujon Ngantang Kasembon ini tidak ada Pokja yang menggabungkan, ya kan? Sehingga kesulitan mereka dikuasai oleh lembaga legislatif Kabupaten Malang ketika banyak masih menggabung. Bukan hanya sekedar Pujon Ngantang Kasembon, bahkan Daun sama Karangkoso itu seharusnya bisa masuk Batu. Karena apa? Kita lihat dari Kabupaten Malang itu sebenarnya luas daerah itu terluas se-Jawa Timur. Kabupaten Malang itu ya ada berapa? Ada 32 kecamatan, banyak. Ya, memang sebenarnya terjadi ekosektoral kan ya. Seharusnya memang Ngantang, Kasembon, Pujon itu seharusnya bahkan bisa jadi Daun sama Karangkoso itu masuk Batu. Tapi Daun dan Karangkoso itu punya potensi besar sekali untuk menghasilkan PAD. Di situ ada pabrik. Ya jelas Malang ya pasti berat. Jadi secara itu berat kepada PAD masing-masing daerah itu besar. Sebenarnya termasuk Batu ini kan ya PAD. Iya besar sekali. 4M waktu itu kontribusinya. Makanya saat itu kan memang Kabupaten Malang benar-benar rela, terutama dari Raffloso itu zaman dahulu. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya tutup. Mungkin kalau dari Pak Samsul nanti boleh saya dulu aja. Ini kan Batu sudah mulai kelihatan hasil kerja kerasnya, mau tidak mau harus mengakui bahwa hasil kerja Pokja dari hasil rekomendasi ini kan sudah akan ada wali kota yang definitif. Kita tinggal menunggu tanggal untuk pilihan siapa yang definitif yang jadi harapan Pak Nasir sebagai pribadi untuk maju ke depan seperti apa. Yang kedua sebagai anggota Pokja, rekomendasi apa yang memang harus dijalankan oleh pemerintah yang baru, tapi tidak mengesampingkan memang itu memang visi dan misi wali kota yang baru seperti apa? Ya, terima kasih. Fakta sejarah sudah membuktikan ada 4 kali wali kota baru. Yang pertama, 3 kali ya.
4 kali. Yang pertama Bapak Imam Kartu. Nah, ini adalah merupakan sebagai embrio pertama kali Kota Batu. Ya. Tapi walaupun dari 4 kali ini tidak ada satupun asli orang Batu. Ya, semuanya orang Batu. Kalau Pak Imam Kartu bukan orang Batu, ujar karena waktu itu pemilihan yang pertama kali dipilih oleh Alam Makarisa. Untuk periode kedua juga bukan orang Batu. Ya kan, Pak Edi Wibowo kita bukan orang Batu. Bahkan Edi Wibowo itu melaksanakan kepemimpinan ini 2 periode, yaitu selama 10 tahun. Untuk yang keempat juga bukan orang Batu, yaitu Dewanti, notabene istrinya Pak Wali Kota. Dari keempat wali kota ini memang bukan orang Batu semua. Oleh karena itu kami secara pribadi ya, bukan secara orang kerja ya, secara pribadi kami menginginkan ke depannya itu untuk wali kota yang terpilih harus benar-benar menjalankan rekomendasi yang pernah dibuat. Kalau rekomendasi itu bukan secara pribadi, secara kelembagaan Pokja itu sudah memberikan rekomendasi dan itu dihasilkan dari hasil raker dari seluruh kota Pokja. Mudah-mudahan wali kota yang akan datang itu melihat kembali lembaran-lembaran dari Pokja yang pernah ditulis. Masih ada arsipnya, insya Allah masih ada. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat kembali mana sih yang sudah dan mana yang belum. Itu mudah-mudahan bisa direalisasikan mana yang perlu dilihat. Adapun untuk saya secara pribadi, ini mohon maaf bukan berarti saya merasa sok maruk atau dan sebagainya ya. Sebagai orang Pokja asli Kota Batu, sebagai orang Pokja, walaupun LLO ini itu saya pernah berbuat sesuatu terhadap Kota Batu, memperjuangkan kota ini menjadi pemerintahan kota, dan alhamdulillah saya bisa masuk di dalamnya. Dalam masa kerja saya sebagai PNS ini semenjak Pemkot berdiri sampai detik ini, saya sudah sekitar berapa tahun? Sekitar 21 atau 22 tahun saya berada di dalam pemerintahan. Tapi dari dulu sampai sekarang ini, mohon maaf saya bukan pengaruh untuk apa ya? Untuk jabatan atau apa ya? Jabatan atau apa? Jenjang karir saya di Pemkot Batu itu kayaknya stagnan. Bahkan saya merasa dikotakkan. Karena apa? Dari segi pengalaman, insya Allah saya sudah berusaha. Dari segi SDM, ya maaf saya nggak sombong, saya juga S2. Dari kepangkatan sampai detik ini saya masuk 4. Tapi dari dulu itu statusnya masih kasih aja. Kenapa? Nggak tahu, saya alih ke rekor. Tapi bagi saya sih, kayaknya ada sesuatu. Ada sesuatu. ya tapi bagi saya itu bukan suatu hal yang paling istimewa. Ya, saya menjadi PNS ini sudah bersyukur, saya sudah berikan kesehatan ini sudah bersyukur. Sementara teman-teman saya, siapa yang lainnya itu aja banyak yang jadi PNS. Cuma satu hal lagi ini, dari dulu kok kita terjadi kasih ya sebagainya. Saya nggak paham. Ini direktur. Sebenarnya saya paham, saya tahu ini direktur. Gitu. Tapi sebenarnya bicara sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, apalagi saya tinggal tinggal setahun. Ya harapannya kalau boleh ya harapannya kalau bisa sampaikan yang secara sisa-sisa ke kinerja saya di PNS ini yang hanya tinggal 1,5 tahun ini, Bu Yowo dikasihlah kesempatan sebagai kepala bidang. Nanti apa ketemu Bu Santi? Tapi kembali lagi ya kembali lagi ke mungkin rekaman ini bisa begini. ya mudah-mudahan pertimbangan Kan atau disampaikan saya sudah paham. Iya, saya sudah mengerti Iya. sebagai apa ya? Pejuang. Ya terima kasih, makanya saya terima kasih kepada jenengan yang mau sebagai jembatan untuk menyampaikan kepada beliau. Kalau saya sendiri ngomong kayaknya nggak adil, wah itu kemaru ya, berarti ngomong. Kalau orang lain yang ngomong kan wah sangat terima kasih. Ya saya sampaikan terima kasih karena melihat dari potensi saya sudah masuk sudah 4A, sudah S2, bahkan saya sudah punya pengalaman dari 8 SKPD. Iya kan, saya sudah pindah kali dalam SKPD, bahkan sebagai SKPD barometer sebagai gabungnya pemerintah kota di Bapeda itu 4 tahun, di inspektorat 5 tahun, di dinas-dinas yang lainnya seperti itu. 8 kali, sudah lengkap, dan memang sudah seimbangnya ya.
Santi apa? Datang. Ya pasti. Iya, yang mudah-mudahan Bu Santi nanti sebagai bahan. Ibarat Bu Santi. Videonya ada Pak, kita tinggal putarkan Pak, Bu ini loh ya. Iya. Top yang ini disampaikan ke beliaunya. Bahkan Ibu Santi dulu waktu kooperatif sering tampil bersama saya jadi MC-nya. Benar. Saya masih punya fotonya sama Bu Santi. Iya. Ada. Saya dulu pernah jadi bergandengan sama Bu Santi jadi MC pernah. Gitu. Tapi sekarang statusnya beda. Jadi kepala dinas saya masih. Kan harusnya kan Ya, harus sama-sama. Iya. Itu tadi seharusnya jadi siokianya yang Bogor pemerintah itu sedikit memberikan reward lah. Iya. Tinggal satu-satunya reward. Tinggal satu-satunya, tinggal sudah masa limit gitu loh ya. Ya tapi ini kan terus ini. Bagi saya nggak masalah. Ya Pak. Ya mungkin bisa disampaikan kepada. Kalau saya sendiri nyampaikan kepada. Ini kan pesan. Sudah Pak, sebenarnya yang itu yang terakhir itu yang mau saya tutup itu sudah ditanyakan sama Pak. Jadi oke, kalau tadi kan harapan, saya sih nutupnya ini aja Pak. Dampak positif saya nggak mau ngomong yang negatif karena negatif sudah diulas tadi beberapa hal. Jadi kalau menurut Pak Nasir secara pribadi maupun secara keanggotaan Moja, dampak positif dari pembentukan Kota Batu ini apa Pak? Saya kira banyak sekali gitu, bukan hanya dirasakan orang Moja. Bahkan di masyarakat Batu pasti jelas. Di luar masyarakat Batu pun juga banyak yang merasakan. Dengan adanya peningkatan status, Batu menjadi pemerintahan kota. Di sini pengembangan infrastruktur sudah sangat banyak sekali. Ya. Bahkan pengembangan ini juga dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor di luar Batu juga ikut menikmati. Ya. Pejabat-pejabat yang sekarang ini menjabat dulunya itu berada di luar Batu. Setelah masuk Batu mereka jadi pejabat. Ya, karena memang pejabat di Batu ini dibutuhkan berapa kepala dinas yang akan menjaga di Batu. Tenaga kerja itu menjadi semakin banyak. Kita lihat Batu dari infrastrukturnya sudah semakin meluas. Dulu dikenal bahwa Batu itu hijau biru, sekarang Batu hijau biru. Iya kan, banyak rumah-rumahan dan sebagainya. Ini Itu positif atau negatif sebenarnya? ya kalau dilihat dari segi tata ruang memang banyak negatif ya dilihat dari segi tata ruang karena dulunya menjadi lahan hijau, sekarang menjadi rumah-rumahan. Tapi dilihat dari sisi infrastruktur kan semakin bagus ya, banyaknya jalan-jalan yang menjadi dulu ke aspal sekarang menjadi aspal. Salah satu contoh masalah bedah rumah. Di kota-kota lain ketika memberikan santunan istilah dana hibah untuk santunan bedah rumah itu kan nggak salah 15 juta. Batu berapa? 35 juta tiap rumah. Dan Batu itu yang dikoleksi hanya 3 kecamatan itu sendiri. Jangan bisa lihat lah desa-desa rumah yang tidak layak huni itu ada memang, tapi sangat minim sekali, sangat dikit sekali. Tapi kalau kita ke Bojonegoro, masih banyak ya orang-orang itu. Karena ibarat kita itu kenapa kaya? Batu adanya tinggi, tapi anaknya pintar itu 3 kecamatan tadi. Tapi kalau misalnya Batu mengatakan Sumbon, Bau dan sebagainya itu Batu otomatis infrastruktur pembangunan jalan raya, bedah rumah, saluran keluar semua. Jadi banyak. Jadi input sama outputnya nggak imbang. Iya. Kalau sekarang outputnya dengan pendapatannya sekian jumlahnya, tapi kan yang dikeluarkan untuk meningkatkan status perekonomian masyarakat ini tidak terlalu besar. Masih terus banyak. Kita lihat di jalan-jalan ada sebuah jalan rusak kecil tapi sudah diulik lagi. Kalau di daerah lain mau yang Samara benar Batu itu masih belum rusak sudah dibangun. Bisa tempat itu. Iya betul. Leading harapannya itu cuma 3 kecamatan itu sendiri. Jadi itu potensi besar. Sangat potensi sekali. Batu itu berapa tahun? Masih belum 3 tahun tapi sudah go internasional. Tempat wisata itu sudah. Ya. Tempat wisata mahal kan dan ada itu. Dan orang yang sudah masuk menjadi Batu, menjadi warga Batu, itu mesti kasar. Itu pejabat maupun mendatang punya rumah itu
masyarakat juga sangat menunjang, kultur dan umat beragama juga harmonis dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan Batu benar-benar lebih makmur, bukan hanya dinikmati masyarakat Batu saja, siapa saja khususnya warga Indonesia. Bahkan di dalam slogan Pokja ini, Batu untuk Indonesia, bukan Batu untuk Batu, Batu untuk Indonesia. Sudah siap kok internasional. Insya Dari waktu pembentukan. ini siap dirancang sendiri. Memang banyak ada kendala-kendala, keinginan yang memang belum tersampaikan. Seperti itu. Siapa? Yang Ini dan sebagainya. ada closing statement terakhir dari jenengan sebelum acara ini kita tutup. Closing. Ya, terima kasih kepada segenap masyarakat Kota Batu. Perlu saya sampaikan bahwa kami salah satu dari anggota Pokja yang tergabung dalam kelompok kerja peningkatan status dari Kota Batu menjadi pemerintah kota, memperjuangkan ini sudah berhasil, sudah terbukti sekitar 23 tahun yang lalu. Perjuangan ini adalah demi masyarakat Kota Batu secara keseluruhan, bukan anggota Pokja semata. Bapak Ibu sekalian sebagai warga Kota Batu sudah bisa merasakan betapa banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di Pemkot Batu, yang pada mulanya menjadi kecamatan bagian dari Kabupaten Malang atau kota aktif, itu PAD-nya Batu sangat kecil sekali. Tapi sekarang sudah mencapai 1,3 triliun. Dan masyarakat Kota Batu sendiri dari tahun ke tahun sudah dijalankan oleh beberapa wali kota, sudah banyak perkembangan yang signifikan. Dari kinerja wali kota yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat, kami dari Pokja Batu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena beliau-beliaulah yang pernah memimpin Kota Batu ini terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis sekali. Sekarang ada BU, ya, jembatan Kalilana, dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata. Dan ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Jadi intinya sekali lagi kami semuanya sudah kembalikan kepada masyarakat Batu untuk pemimpin yang akan datang. Monggo terserah masyarakat Batu, yang milih bukan cuma Pokja sendiri, yang milih adalah masyarakat Batu. Kepada siapa? Kepada nomor 1, nomor 2, nomor 3, saya kembalikan diri kepada masyarakat Kota Batu untuk memberikan kepercayaan. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak Nasir atas waktunya dan cerita panjang sejarah berdirinya Kota Batu yang nantinya kita akan mengabadikan. Jadi melalui wawancara sejarah lisan ini, biar tidak terdapat kebutaan sejarah kepada generasi yang akan datang. Jadi ini mumpung para pelaku sejarahnya masih ada dan alhamdulillah juga terlibat langsung di dalam pemerintahan sampai dengan hari ini, kami bisa menghimpun data sejarah yang valid yang bisa nantinya dinikmati oleh anak cucu dari masyarakat Kota Batu. Sebagai penutup acara hari ini, saya secara pribadi dalam mengawal kegiatan kita hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, kekhilafan dalam kegiatan pagi hari ini. Pak Samsul ada tambahan? Baik Pak, akhir kalam